Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita kembali bisa bersama. Pekan kemarin kita tidak bisa bersama, ada uzur juga saya untuk ke kelas ya. Terima kasih atas pengertiannya Bunda semua. Mudah-mudahan setiap waktu walaupun kita tidak ada di kelas ya, apalagi kita melantunkan sholawat, insya Allah mudah-mudahan kita tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena sholawat kita dimanapun kapanpun, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan bagi sahabat-sahabat kita yang nggak bisa hadir pada malam hari ini diberikan kelancaran, kemudahan apapun urusannya, insya Allah ya. Baik, melanjutkan program kita. Pekan sebelumnya kita sudah belajar beberapa sholawat, termasuk kemarin yang terakhir kalau nggak salah itu Kisah Sang Rasul. Ya, kisah Sang Rasul atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu boleh kita sebagai pengetahuan kita bersama ya, atau biografi baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Siapa ayahnya, siapa pamannya, siapa kakeknya, ya di umur berapa saja beliau sedang melakukan apa gitu ya, itu sebagai pengetahuan kita. Baik, sekarang mudah-mudahan itu bisa kita bisa kita dapatkan manfaat dan keberkahannya, karena setidaknya tanda cintanya seseorang kalau kita analogikan dengan cinta kita kepada manusia yang lain, entah itu istri kepada suami atau suami kepada istri, juga anak kepada ibu, ibu kepada anak ya. Mustahil seseorang yang cinta itu tidak mengetahui bagaimana keadaan orang yang kita cintai tersebut ya, atau bernostalgia Bunda yang dulu kenal sama suami bagaimana gitu ya. Mustahil kalau kita cinta, nggak mungkin kita nggak tahu biodatanya, tanggal lahirnya, hobinya gitu ya, nama orang tuanya. Nah, kemudian itu pada kemarin kisah Sang Rasul itu sebagai bentuk rasa cinta kita mengetahui lebih dalam bagaimana sosok suri teladan yang kita cintai tersebut ya. Semakin cinta semakin kita ingin mengetahuinya ya. Nah, di samping amalan-amalan yang perlu kita lakukan ke dalam keseharian kita, termasuk biodata atau kisah kehidupannya, insya Allah. Baik, untuk pekan ini atau malam ini, insya Allah saya akan coba membawa sebuah sholawat, di mana sholawat ini tidak kalah faedahnya, manfaatnya, seperti sholawat-sholawat yang sebelumnya kita pelajari ya. Ada keutamaan, ada faedah ya, yang ketika kita mengamalkannya itu akan kita dapatkan. Nah, ini namanya sholawat Adrikni. Adrikni ini insya Allah kita pelajari ya, kita amalkan sebagai wirid kita untuk sholawat Adrikni ini. Nah, adapun keutamaan ya, atau sebelumnya saya informasikan bahwa setiap sholawat itu ada fadilahnya ya, ada pembawanya. Sebagaimana yang kita ketahui atau yang diinformasikan sebelumnya, sholawat itu ada 3 jenisnya ya, ada 3 jenisnya. Yang pertama, bacaan sholawat yang
bersumber dari perkataan sahabat dan ahlul bait, ya. Di bagian kedua, bagian pertamanya itu selawat yang bersumber dari hadis atau dari baginda Nabi besar Muhammad SAW secara langsung, ya. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari, atau untuk sedikit informasi bahwa selawat itu selawat yang memang bersumber dari Rasulullah SAW atau dari hadis, itu selawat yang kita bacakan pada tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat, ya. Kemudian ada juga selawat yang bersumber dari perkataan sahabat dan ahlul bait, ya. Ahlul bait ini termasuk keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk anaknya Fatimah Az-Zahra, ya, kemudian Sayyidina Hasan cucunya, juga termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, ahlul keluarganya. Juga yang ketiga, ya, itu saya informasikan, sholawat yang ditulis, ya, oleh para ulama. Nah, sholawat yang ditulis para ulama ini maksudnya itu sholawat yang memang ulama ini tidak langsung bertemu dengan Rasulullah dengan keadaan sadar atau keadaan lahirnya, akan tetapi isyarah ini didapatkan dalam sebuah mimpi para ulama-ulama soleh, ya, para ulama-ulama soleh yang dulu sholawatnya sudah kita pelajari. Salah satunya yaitu sholawat nariyah, ya. Nah, itu kita sudah pelajari bersama, itu yang ditulis oleh para ulama yang mereka dapat isyarah dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW melalui mimpi. Kemudian ada juga kemarin yang sudah kita pelajari sholawat burdah, ya, sholawat badar, sholawat al-fatih, sholawat munjiat, ya. Kemudian Nurul Anwar kemarinnya, sebelum-sebelumnya, ya, sudah jauh di atas itu kita mempelajari sholawat-sholawat tersebut. Juga insya Allah termasuk di sholawat Adrikni ini. Itu termasuk dalam sholawat yang ditulis oleh para ulama, ya, para ulama yang mereka dapat isyarat dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW melalui mimpi yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, baik, untuk sholawat Adrikni ini keutamaannya salah satu ketika kita mengamalkannya itu yang pertama dapat menghilangkan kesusahan, kemudian dikabulkan segala hajat. Yang kedua, kemudian ketika kita rutin atau istiqomah mengamalkan sholawat ini, insya Allah diizinkan Allah untuk mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Mengenai berapa jumlah yang harus kita baca sholawat ini, ya, ada para ulama mengatakan kita amalkan pada malam hari Jumat, ya, malam Jumat sesudah melaksanakan sholat malam di sepertiga malam, sesudah melakukan istighfar, ya, melakukan istighfar, kemudian melanjutkan bacaan sholawat Adrikni ini sebanyak 100 kali atau lebih dari 100 kali, itu segala kesusahan, kesempitan, Masya Allah, Allah beri kemudahan, Allah beri jalan keluarnya, ya. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, dalam keadaan daruratnya kita, dalam keadaan sempit, sesempit-sempitnya, atau Bunda pernah mendengar atau kenal dengan nama Ustazah Halimah Ali Idrus, ya. Beliau mengatakan selawat ini, menamakan selawat ini dengan selawat darurat. Nah, ketika darurat ada kesulitan, kesempitan, beliau juga mengajarkan atau mengisyaratkan kepada kita untuk sama-sama mengamalkan selawat ini, yaitu selawat Adrikni, ya. Nah, ada yang bacanya 300 kali, ya, ada baca 100 kali, ya, kemudian ada juga yang 1000 kali. Mengenai batas minimal, batas maksimal, itu tidak ada ketentuan yang diisyaratkan oleh para ulama kita, ya. Nah, jadi kita baca misal 100 kali boleh, 33 kali boleh, gitu, ya. Nah, jadi di antara selawat-selawat yang sudah kita pelajari tersebut, mudah-mudahan ada yang memang wiridan kita
setiap hari konsistennya kita, istiqomahnya kita untuk mengamalkannya ya, entah selawat inikah atau selawat yang lain. Karena kemarin juga ada pertanyaan dari Bunda, apakah boleh kita tidak mengamalkan semua selawatnya karena tidak mampu menghafalnya? Jawabannya boleh ya. Nah, namun di setiap amalan kita itu terselip pahala ya, atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap selawat yang kita lafalkan itu ada pahalanya. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allah gugurkan darinya 10 kesalahan dan Allah angkat dari dia 10 derajat dengan selawat yang kita bacakan tersebut ya. Nah, juga insya Allah kita juga mendapatkan ketika kita berselawat syafaat, mendapatkan syafaat hidup ya, karena janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kata Rasulullah kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku, itu kata beliau ya. Kemudian mendapatkan keutamaan selawat ya, mendapat keutamaan sholawat, misalnya keutamaan sholawat adrikni ini untuk menghilangkan segala kesusahan, memudahkan segala kesempitan ya. Nah, itu keutamaan sholawat tersebut kita dapatkan ya. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kemudian seperti dalam hadis beliau ya, hadis baginda, bisa menghapuskan 10 kesalahan atau Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita insyaallah ya. Kemudian pembuka pintu doa ya, setiap salawat yang kita bacakan tersebut juga pembuka pintu doa. Seperti kemarin salawat munjiat ya. Salawat munjiat ini diawali dengan sebelum kita berdoa, entah itu selepas sholat atau sholawat dalam majlis-majlis gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu masih ingat ya? Nah, sholawat itu sebagai pengantar sebelum kita berdoa. Kemudian juga keutamaan yang sangat luar biasa juga ketika kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dijauhkan dari kebakhilan dan bahaya. Nah, ini sangat luar biasa ya, dijauhkan kebakhilan dan bahaya. Juga yang selanjutnya itu diterima amal ibadah sholat kita ya, karena kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang memohonkan ampunan kita kepada Allah dengan kita berselawat tersebut bukan hanya kita, akan tetapi ada campur tangannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kata malaikat, nih hambamu ya Allah yang berselawat, mudah-mudahan engkau mengampuni dosa si fulan tersebut. Nah, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Nah, ketika satu selawat saja kita lafalkan, apatah lagi banyak-banyak selawat yang kita lafalkan. Ya. Juga keutamaannya kita berselawat ya, masuk surga jika kita rajin berselawat ya. Karena ada ulama mengatakan seperti ini, utuh jasad seseorang di dalam kubur yang ahli selawat walaupun ia bukan penghafal Al-Quran. Nah, ini Masya Allah sangat luar biasa ya. Utuh jasad seorang hamba atau seseorang di dalam kubur sampai hari kiamat walaupun dia tidak hafal Al-Quran tapi ahli sholawat. Nah, ini Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali. Nah, mengenai sholawat ini, sholawat adrikni ini untuk iramanya, irama biasa saja ya untuk amalan kita, karena tidak saya temukan atau belum saya temukan cara melagukannya atau mengiramakannya. Iramanya kayak kita baca seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadaqat hilati
hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ya, ini selawatnya ya. Ya, mengenai keutamaan selawat adrikni ini, yang pertama tadi apa? Ada yang ngasih ingat atau yang mencatat? Dapat menghilangkan kesusahan, Hmm? kegundahan dalam kesempitan ya. Yang pertama dapat menghilangkan kesusahan. Kedua, dikabulkan segala hajat. Dan yang ketiga, Allah izinkan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Mudah ya, nggak panjang. Silakan, boleh coba dibaca. Ya Allah, berselawatlah untuk junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terasa sempit usahaku, maka rangkullah aku wahai Rasulullah. Berarti ini ya, saya nomor 1 ya. Iya Bunda, silakan. Ya maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Allahu ya Rasulullah. Qadaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Oh ya Allah ya. Qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qadaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Kalau nggak pakai Allah juga boleh, langsung ya Rasulullah ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati. Allah dia kayak tasdid karena ada persamaan huruf ya. Qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadaqat hilati. Lanjut. Ya saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qadaqat susah nih. Qadaqat do-nya panjang sedikit. Qadaqat hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Ya. Artinya juga ya.
Ulangi sekali lagi. Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad jilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah, berselawatlah untuk junjungan kami Muhammad. Sungguh terasa sempit usahaku, maka rangkulah aku wahai Rasulullah. Rangkulah aku ya Allah, ya Rasulullah, ya tambahannya ya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Tini. Ya, jazakallahu khair Ustazah. Selanjutnya saya Ustazah Afwan. Ya. Di kelas ada Bunda Eli ya, ngabarkan pamannya meninggal. Iya, saya Semoga husnul khotimah. Amin, amin. Ya. Sekarang kita mendengar ya Bun ya. Mendengar dari segala sudut, ada yang meninggal, kita nggak tahu kapan kita yang akan meninggal dan kita diinformasikan sama orang. Masya Allah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mempersiapkan bekal kembali kita. Isi jiwa kita, hari-hari kita dengan berzikir kepada Allah, beristighfar Allah, juga berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Silakan lanjut. Ya, baik Ustazah, mohon bimbingannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Sama Ya, artinya, coba ulangi. Coba ulangi. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad hilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Ya, Masya Allah. Qad ya. Artinya, ya Allah, bersalawatlah untuk junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sungguh terasa sempit usahaku, maka rangkullah aku, wahai Rasulullah. Ya Allah, sedih ya bacanya Ustazah. Ya, terima kasih Bunda. Lanjut, ada Ukti Sarah ya? Iya, Ukti Sarah selanjutnya. Ukti Sarah, mau baca? Ukti Sarah. Lagi ke belakang apa beliau? Ukti Sarah. Lagi ke hamam mungkin Ustazah. Gimana? Mungkin lagi ke hamam ya. Ya. Ukti Sarah. Ukti Sarah. Ya, baik. Kalau Bunda mau lanjut baca, silakan. Hanya berdua kita Ustazah. Oh, Bunda Tini udah nggak ada ya? Iya, tadi Bunda Tini yang pertama Ustazah. Iya, boleh kalau mau ulangi lagi. Bunda Tini, silakan Bunda Tini. Mau coba lagi sih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Udah lupa lagi ini nadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad jilati adrikni ya Allah ya Rasulullah. Gitu ya Ustazah, nadanya lupa. Qad ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ya. Ya Allah ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad jilati adrikni ya Allah ya Rasulullah.
Tadi saja yang artinya kan, ya Allah bersalawatlah untuk junjungan kami Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh terasa sempit usahaku, maka rangkullah aku ya Allah, pakai ya Allah, maka rangkul Ya, aku ya ya Allah gitu ya. Allah, ya Rasulullah ya. Maka rangkul aku ya Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah gitu ya. Yang rangkul berarti ya Allah ya Allah. Maka rangkul aku, wahai Rasulullah. Tadi misalnya kurang ya Allahnya saya tambahin jadi. Maka rangkul ya aku ya Allah. Terus tadi Ustazah nanya salawat kan ada 3 dari Rasulullah, yang kedua dari siapa Ustazah? Yang ketiga dari para ulama. Ya, yang ketiga dari para ulama. Yang pertama itu dari hadis ya, dari hadis atau bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang dari hadis itu selawatnya itu yang kita bawa dalam sholat ya Bun. Dalam sholat tahiyat awal, tahiyat akhir, atau selawat Ibrahimiyah ya. Nah, itu atau selawat yang pendek ada juga kemarin yang sama-sama kita sudah pelajari. Ini untuk amalan kita ba'da maghrib juga ba'da subuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Kemudian ada juga Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ya, dari hadis jalur riwayat At-Tabrani ya. Ada yang pendek. Juga lanjutnya yang panjang, selawat yang panjang itu itu yang kita bawa dalam sholat itu ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Nah, kemudian ada juga sholawat dari, ini banyak riwayat-riwayatnya atau dari hadis Nabi Muhammad SAW-nya. Intinya kebanyakan memang periwayatnya beda, ya, riwayatnya beda-beda orang, ramai periwayatnya. Yang intinya itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang kita bawakan dalam sholat. Ada juga sholawat di lain Ibrahimiyah ya Bun ya. Ini juga belum sempat kemarin saya bagikan, saya beri informasikan kepada Bunda semuanya. Insya Allah kalau nggak ada halangan setelah ini nanti kita coba lagi belajar sholawat yang memang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada sholawat dari atau bacaan sholawat yang bersumber dari perkataan sahabat dan ahlul bait ya. Ada namanya sholawat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada sholawat dari Abdullah bin Abbas ya, sahabatnya Abdullah bin Abbas. Kemudian ada anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidina Hasan cucunya, kemudian ada sahabatnya sholawat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Yang ketiga itu ada bacaan sholawat yang dituliskan oleh para ulama. Para ulama itu mulai dari sholawat nariyah, tibil kulub, sholawat apalagi kemarin itu Badar, Al-Fatih, Sa'adah, Al-Sighathah, Munjiyat yang sudah kita pelajari bersama kemarin ya. Banyak sholawat-sholawat yang ditulis oleh para ulama, termasuk sholawat yang malam ini kita pelajari. Dari ulama ya. Ulama itu mereka dapatnya lewat mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mengajarkan untuk mengamalkan sholawat ini. Sama kemarin itu sholawat munjiat, masih ingat sejarahnya? Sholawat munjiat itu seorang ulama yang berada di dalam sebuah kapal, di mana keadaan kapal itu sedang diterjang oleh angin kencang ya, gelombang yang sangat kuat. Nah, ketika itu para yang lainnya sudah ada yang celaka ya, kemudian ada salah satu seorang ulama ini saking capeknya itu mengatasi gelombang atau mengatasi angin kencang tersebut, dengan capeknya itu tertidur. Nah, di dalam tidurnya itulah
Rasulullah mengisyaratkan ya atau mengajarkan kepada ulama tersebut untuk mengamalkan salawat tersebut. Ya, itulah salawat al-munjiat. Ya, ya udah bisa. Ya, Kalau salawat Jibril berarti masuknya mana Ustazah? salawat Jibril termasuk di apa nih karangan atau tulis ulama. Oh, ulama juga. Nah, baik. Termasuk juga salawat-salawat yang sekarang ya yang banyak kayak salawat yang lagi populer dinyanyikan masa-masa sekarang ya atau salawat baru itu kayaknya masuk kepada Ulama ya. bagian ada ulama ya, kemudian bagian dari qasidah Oh, tuliskan oleh orang yang mungkin dia termasuk ulama ya, termasuk ulama yang tidak dapat lewat mimpi ya. Tidak lewat mimpi, cuman sebuah syair qasidah yang dirangkai kalimatnya tentang pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Seperti sekarang yang baru itu sholawat apa ya? Yang populer ya, yang populer dinyanyikan itu. Nah, itu adalah rangkaian syair menjadi sebuah qasidah tentang pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak dapat lewat mimpi, ya, tapi rangkaian syair. Bunda paham syair ya? Syair, bahasa dulu syair, ya, ada kalimat-kalimat kasidah-kasidah dijadikan sebuah lagu. Nah, tentang pujian-pujian kepada baginda Nabi besar. Rasul. Juga ada yang nggak lewat mimpi ya Ustazah ya. ya, juga kita perlu sangat hati-hati dalam melafalkan yang dia berbahasa Arab tapi isinya bukan sholawat. Oh, nah, berarti Populer harus harus kita pilah-pilah juga sebenarnya. Nah, sebenarnya di media sosial juga ada dibahas ya tentang bagaimana sholawat, bagaimana lagu-lagu Arab. Karena lagu-lagu Arab itu kalau kita nggak paham, oh ini asal Arab aja itu kita sudah menganggap dia sholawat. Iya. Ya, yang populer itu kan ada Habitak. Bunda dengar? Oh, yang di Dengar ya? dengar Dan itu bukan sholawat. lagu Ya, ya salah itu. lagu Arab tentang percintaan, ya. Ada lagi lagu-lagu Arab yang memang kalau kita tidak memilah atau kita bahkan kadang kurang paham ya, paham. Ternyata makna itu makna tentang kecintaan. Orang Arab kan, kalau orang kita Indonesia kan lagu-lagu pop Indonesia, lagu dangdut itu kan isinya kadang tentang cinta-cinta. Nah, gitu juga orang Arab dia tentang cinta juga, cuman mereka karena Arab kan berbahasa Arab, karena kita nggak paham, kita anggap lagu Arab itu adalah salawat. Enggak, itu yang perlu kita pilih-pilih ya. Tapi intinya sama ya, kepada baginda Rasul, jadi memuji gitu kepada baginda Rasul walaupun lagu pahalanya Nggak. sama nggak? Oh enggak ya. Tergantung lagunya Bunda. Kalau misalnya lagu yang isinya tentang pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW, itu artinya kita sedang bersolawat, menyebut janji Nabi Muhammad SAW, ya, solawat Nabi Muhammad ya, itu nilainya solawat. Cuman berbahasa Arab itu yang kadang memang satu kata pun di dalam lagu tersebut tidak ada memuji Nabi Muhammad, tapi memuji ya lagu cinta-cinta tersebut, entah seorang kekasih memuji kekasihnya, ya, kayak kontungkal mayasiyari. Pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Itu bukan sholawat, itu adalah sebuah ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Nah, itu kalau Bunda mau jelas bisa dilihat nanti tentang penjelasan kotukal mayas itu bukan sholawat di YouTube atau di media sosial.
Lebih jelasnya di sana ada ya. Cuma saya menyampaikan ini jelas itu bukan sholawat, tentang pujian-pujian kepada kekasihnya, bukan kekasihnya Rasulullah, tapi kekasih hatinya. Kayak kita eh, pacar orang kita Indonesia ya, atau suami atau istri, bukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Oke, dia paham. Ustazah. Jazakallah khair. Jazakillah khairan kasihan Ustazah. Sudah jam 8 Ustazah, kasihan nanti Ustazah terlambat. Tuh, makasih juga Bunda semua sudah ngerti. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, dan juga pekan depan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi atau kita merajaah salawat yang sudah kita pelajari bersama ya. Dan juga kawan-kawan yang lain, Allah berikan kemudahan untuk ikuti ya. Nah, atau bagaimana kita musyawarah selanjutnya, apakah kita masih tetap lanjut salawatnya atau kita bagaimana ya, itu saya nanti minta pendapat Bunda semua bagaimana, karena sudah terlalu lama juga kita berada di kelas ini, apakah testimoninya apa hasilnya gitu ya, kalau merasa mau dilanjutkan kita lanjutkan, atau sudah saya nanti minta keputusan Bunda semua ya. Baik, Ustazah. Iya. Qadarullah kalau untuk Umi Novida lagi rusak HP-nya Ustazah soalnya. Iya, ya nggak apa-apa sih. Kalau saya seneng ini kita salawat aja, salawat ini salawat di depan, paling enggak kalau nggak begini nggak salawat, mungkin nggak nambah-nambah ilmu salawat gitu ya. Iya Ustazah, soalnya jadi dari kelas ini saya banyak dapat ilmu baru tentang salawat soalnya Ustazah, insyaallah. Setidaknya kita booking tiket untuk tiket syafaat untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW, nanti berangkat pulang ke sana ya. Amin, Masya Allah. Booking tiket, udah booking tiket syafaat hari ini, artinya kita sudah sholawat hari ini gitu ya. Nah, itu bahasanya. Baik, terima kasih Bunda semua. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, barangkali apa yang saya sampaikan itu ada yang salah. Mohon ketika nanti Bunda semua ada di tempat lain mendengar, ada kebenarannya dari kesalahan yang saya sampaikan, ambil kebenarannya ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan juga mengampuni kita semua. Baik, untuk malam ini kita tutupi. Selamat beraktivitas lanjutannya untuk semua. Dan semoga Allah berikan keistiqomahan kita dalam mengamalkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Ebi atas ilmu dan waktunya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Ustazah, dan Ustazah senantiasa sehat selalu ya Ustazah, sehingga bisa Amin. membersamai kami di kelas selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan katsiran sahabat yang sudah hadir ya. Tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.